Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020. Puji Tuhan, hari ini kita akan bicarakan hal yang berikut, yaitu perkataan yang kedua yang diucapkan Yesus di salib. Hal itu kita jumpai dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39 hingga ayat yang ke-43. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Puji Tuhan. Hal yang kedua yang diucapkan Yesus dalam peristiwa penyalibannya, yaitu keselamatan yang dia sampaikan dialami oleh seorang penjahat yang lagi tergantung di salib bersama-sama dengan dia. Kita menemukan sesuatu yang rasanya begitu gampang, begitu mudah manusia memperoleh keselamatan. Karena kita lihat orang yang diselamatkan ini, dia tidak perlu melewati proses pertobatan. Dia mati dan sudah disiapkan untuk jadi sebagai penjahat yang dihukum mati. Dia bukan orang yang sudah berubah jadi baik kemudian mati, tetapi dia sudah divonis untuk mati sebagai penjahat. Waktu-waktu yang sangat menentukan bagi orang ini, yaitu dia harus mati hari itu sebagai seorang penjahat. Dan tentunya semua kita tahu, tidak mungkin ada penjahat bisa selamat. Tidak mungkin ada orang yang belum bertobat bisa diselamatkan. Tetapi kenyataan kita jumpai di sini. Keselamatan yang dialami seorang penjahat yang ada di samping salib Yesus itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kita berpikir tentunya dia mesti bertobat dulu, percaya, dan tunjuklah buah-buah pertobatannya, baru dia mati dan masuk surga. Tetapi untuk orang seperti itu, dia tidak punya waktu untuk menunjukkan buah pertobatannya. Dia tidak punya peluang untuk memberitahukan kepada orang-orang banyak bahwa dia sudah berubah. Dia dari penjahat menjadi orang yang baik. Tetapi begitu singkat dalam perjalanan yang dijumpainya, hanya dengan mengakui bahwa Yesus adalah orang benar dan dia adalah orang yang salah, dia hanya minta belas kasihan. "Kalau engkau datang lagi, tolonglah saya." Kita melihat ternyata pernyataan itu adalah satu ekspresi dari penyesalan. Bahwa ya, kami harus mati sebagai penjahat. Tetapi tolonglah, kalau kau masih datang lagi ke dunia ini, selamatkan aku. Dari kata-kata yang begitu singkat, yang begitu simpel, hari itu dia berpindah dari
neraka yang sudah tersedia masuk ke dalam surga. Hanya karena kenal dirinya dan mohon kemurahan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, dimanapun saja kita berada, apapun saja kita akan kerjakan, apapun saja pekerjaan kita, tanggung jawab kita, sebaiknya kita mengenal diri kita, supaya kita tidak keliru karena kita berpikir kita sudah cukup baik, pasti selamat, perbuatan benar saya sudah cukup banyak, perbuatan baik saja, korban saya sudah cukup banyak, pasti saya selamat. Alkitab mencatat, ada banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan perbuatan yang baik, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Aku sudah mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan harus berkata pada saat itu, aku tidak pernah kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak kenal diri dan tidak mengerti kemurahan Tuhan buat dirinya. Hal ini harus kita jaga dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, bahwa sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita, pasti ada kekurangan yang kita buat. Baik dalam hal yang sepele, baik dalam pikiran, perkataan, terlebih perbuatan, masih banyak hal yang kita tidak benar yang kita lakukan. Dan jangan kita berpikir masih lebih banyak perbuatan benar saya daripada yang tidak benar. Karena perbuatan benar tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya oleh kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Sebab itu kita diingatkan kata yang kedua, yaitu keselamatan, yang merupakan kebutuhan kita, yang merupakan bahagian penting dari seluruh perjalanan hidup ini. Kita ingin selamat, tapi kita harus kenal diri kita, dan kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dia tidak berdosa, dan dialah yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Dalam kegiatan kita di hari-hari ini, mungkin ada banyak hal yang kita akan kerjakan. Ingatlah, kalaupun sudah terbaik kita bisa lakukan dan orang merasa itu sudah baik, ingatlah, ini hanya karena kemurahan Tuhan yang menolong kita, memberi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Bukan untuk selamat, tetapi perbuatan baik kita yang kita nyatakan adalah hasil dari keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Sebab itu mulailah hari yang baru ini dengan mengingat keselamatan itu di atas segala-galanya. Pemerintah dengan segala upaya mengingatkan, di dalam musim-musim seperti ini keluar pakai masker, berada di kumpulan orang banyak, jaga jarak. Itu ukuran keselamatan, supaya terhindar dari sakit, terhindar dari masalah. Dan kita sebagai orang percaya, selain kita menjaga jarak, memakai perlengkapan-perlengkapan fisik seperti itu, ingatkan diri kita, keselamatan hari ini ada untuk kita jika kita kenal diri kita masing-masing. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami keselamatan itu penting bagi kami. Apa gunanya kami memiliki seisi dunia ini, tapi kemudian kami akan binasa? Apa gunanya kami memiliki seluruh anggota tubuh ini komplit, tetapi kami akan binasa? Sebab itu Bapa, tolong kami, supaya di dalam sepanjang hari ini, biarlah Roh Kudus memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, supaya kami mengerti
keselamatan itu penting bagi kami. Keselamatan itu penting juga bagi saudara-saudara kita yang lain, supaya kami semua boleh memperoleh kehidupan kekal yang dijanjikan Allah untuk semua orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur serta berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, kembali saya ingatkan kepada kita supaya sebentar sore bagi seluruh kaum pelwap atau wanita ada ibadah pada jam 4 sore yang saudara dapat mengikuti secara live streaming melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar, dan saudara dapat membagikan hal ini kepada saudara-saudara kita yang lain supaya mereka dapat mengikuti ibadah pelayanan wanita Pantekosta dengan kami bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.